Oke, balik lagi di channel gua. Kali ini gua bakal bahas HG Hainu Influx dari Xingfeng. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita unboxing dan kita lihat isi runnernya. Kita dapat 2 stand base, 1 stiker foil, dan juga water slide decal. Oke, langsung aja kita rakit kitnya. Ini dia Hainu Influx dari Xingfeng. Ayo kita lihat detail lebih dekat dari Hainu Influx. Oke, ini dia kitnya Hainu Influx. First impression, kit ini bener-bener rame banget ya. Untuk aksesoris yang didapat juga banyak banget. Tapi untuk warnanya kelihatan monoton ya. Apalagi kalau kalian nggak tambahin panel lining, itu bakal kelihatan monoton banget dan kurang detail. Kitnya cukup keren menurut gua. Dan rakitnya sendiri, gua nggak ada ngerasa kesulitan buat kerakitnya. Semua snap fitnya cukup empuk dan nggak ada problem. Cuman yang jadi masalah part PC di sini mungkin karena molding lama ya, jadi agak letoy gitu di beberapa partnya, dan beberapa partnya juga agak loose. Kayak di sayap sini, ini loose banget ya. Bahkan kitnya buat berdiri nahan backpack aja tuh nggak bisa. Sebenarnya bisa untuk berdiri, cuman ya susah. Untungnya kita dapat 2 stand base ya di sini. Oke, sekarang kita bahas aksesorisnya. Untuk sayapnya kita dapat 2 mode ya. Kalian mau yang Influx punya atau yang Hainu. Dimana di sini untuk joinnya itu gantian ya. Jadi nggak dapat 2. Jadi kalau kalian mau pasang yang Hainu atau Influx ya joinnya mesti gantian. Terus kita juga dapat ini backpack untuk bazooka-nya. Taruh di belakang. Ini juga bisa diganti sama yang pendek. Terus kita juga dapat ini kayak saber gitu, bisa dipasang di bagian belakang backpack atau dijadikan pedang seperti ini. Kita dapat 2 ya, berikut dengan gagangnya. Lalu kita juga dapat ini 2 rifle yang warna putih. Terus kita juga dapat bazooka berserta hand triggernya. Lalu ada 1 rifle lagi warna hitam. Terus ada 2 pedang kecil gitu ya, kayak pisau kecil. Ini ada sarungnya juga, cuman nggak tahu taruhnya di mana. Lalu dapat opsi untuk ganti kepala ke Hainu ya. Dan juga dapat shield. Nah, shieldnya ini bisa dirubah jadi kayak burung gitu ya. Ya, jadi kayak burung kayak gini. Nah, ini shieldnya. Shieldnya bisa kita pasang di bagian tangan sebelah kiri seperti ini. Ya, tinggal dimasukin aja. Lalu kita dapat 2 stand base. Satu yang ada alasnya kayak gini, dan ada capitan buat nahan si kitnya. Lalu untuk stikernya cukup nempel ya. Ini cukup nempel, nggak cepet lepas. Dan juga dapat water slide decal. Nah, sekarang kita bahas dari kekurangannya. Untuk kekurangannya, kitnya kakinya loose banget ya. Jadi kakinya tuh letoy, buat nahan dia berdiri aja tuh agak susah. Tapi kalau misalnya nggak pakai backpack, ya cukup kuat buat nahannya. Tapi kalau dipakein backpack ya susah buat berdirinya. Ditambah lagi ini nih, bagian waist belakangnya itu ngeganggu banget saat kalian pakai stand base. Ini bener-bener ngalangin. Mau stand base yang satu lagi juga sama aja, tetap ngalangin juga. Sedangkan kalau kita capit di belakang, nanti backpacknya itu bakal kehalang sama capitan stand base nya ini.
Nah, untuk di bagian pinggang ini juga loose ya. Jadi kalau kalian gerakin ini cepet copot ya. Oke, sekarang kita bahas artikulasinya. Untuk kepalanya bisa naik turun kayak gini. Lalu bisa nengok kiri kanan kayak gini. Dan juga bisa maju mundur kayak gini. Untuk di bagian tangannya, ini shouldernya bisa diangkat sedikit ya. Lalu tangannya bisa lebih dari lurus. Upper armnya bisa diputer. Join tangannya cuma bisa di 90 derajat lebih sedikit ya. Nggak bisa lebih. Dia juga punya butterfly join sedikit. Pinggangnya bisa maju mundur sedikit. Kiri kanan sedikit. Dan bisa muter. Nah, untuk side skirtnya bisa diangkat sedikit aja kayak gini. Waist bagian depannya bisa diangkat sampai atas. Untuk kakinya bisa nendang ke depan sejauh ini. Dan ke belakang segini aja karena mentok di waist bagian belakang ya. Untuk siku kakinya udah double join. Jadi bisa lebih dari 90 derajat. Lalu untuk kakinya bisa pivot kiri kanan kayak gini. Dan juga bisa ditekuk lurus ke belakang dan sedikit ke depan. Oke, kesimpulannya menurut gua kit ini cukup keren ya, dimana aksesoris yang didapat juga banyak banget. Jadi kalian bisa artikulasiin dengan aksesoris yang banyak. Tapi untuk bagian-bagian yang loose-nya mungkin bisa jadi concern buat kalian buat beli kit ini atau enggak. Karena saat gua coba pesein juga gua ngerasa risih. Karena beberapa partnya banyak yang loose, jadi agak susah buat diartikulasiin. Dan menurut gua kit ini juga masih worth it dibeli kalau kalian belum punya Hainu yang lain ya, dari Xingfeng. Nah, untuk overall kit ini bisa gua kasih rating di 7 dari 10. Karena masih banyak beberapa minus di kit ini yang harusnya diperbaiki dari Xingfeng sih. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Apakah kit ini layak dan worth it buat dibeli? Sekali lagi penilaian ini dari perspektif gua ya, mungkin dari perspektif kalian bisa beda-beda. Oke, segitu aja video dari gua. Jangan lupa kalian like dan subscribe channel gua supaya gua tetap semangat bikin video. Thanks yang udah nonton, see you di next video.